Maka, hadirin sekalian, saya tidak malu menjadi seorang ilmuwan sekaligus seorang Kristen, karena dapat dikatakan bahwa kekristenan memberikan saya bidang keilmuan saya. John Lennox adalah seorang ilmuwan, matematikawan, dan apolog Kristen. Pada tahun 2012, ia berada di Universitas Oxford, di mana ia dengan logis mempertahankan iman Kristen dan mengungkapkan banyak hal yang tidak masuk akal dalam ateisme. Ini adalah salah satu presentasi logika dan argumen untuk Tuhan dan kekristenan yang paling brilian. Yang orang banyak tidak sadari adalah bahwa Richard Dawkins, salah satu ateis paling terkenal dan lawan kekristenan, sedang duduk di antara audiens. Saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan yang supranatural yang menciptakan langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan yang memegang langit dan bumi dalam keberadaan. Saya percaya itu berdasarkan bukti rasional, mirip dengan kepercayaan yang dipegang oleh para pendiri institusi ini, yang memberikan moto universitas ini, Dominus Illuminatio Mea. Mereka tidak melihat adanya kontradiksi antara iman kepada Tuhan dan penyelidikan rasional yang paling unggul. Dan jika saya boleh menyebut alma mater saya, Cambridge, di tempat yang suci ini, saya akan mengingatkan Anda bahwa pada pintu laboratorium Cavendish di Cambridge tertulis kata-kata, "Besar adalah pekerjaan Tuhan, diselidiki oleh semua yang menikmatinya." Ketika kita melihat kebangkitan ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dan ke-17, Alfred North Whitehead dan banyak lainnya berkomentar bahwa manusia menjadi ilmiah karena mereka mengharapkan adanya hukum dalam alam, dan mereka mengharapkan hukum itu karena mereka percaya kepada Sang Pemberi Hukum. Maka, hadirin sekalian, saya tidak malu menjadi seorang ilmuwan sekaligus seorang Kristen, karena dapat dikatakan bahwa kekristenan memberikan saya bidang keilmuan saya. Yang membuat saya heran adalah bahwa para pemikir serius saat ini masih meminta kita memilih antara Tuhan dan ilmu pengetahuan. Itu seperti meminta orang memilih antara Henry Ford dan teknik mesin sebagai penjelasan untuk mobil. Ketika Newton menemukan hukum gravitasi, ia tidak berkata, "Saya memiliki hukum, saya tidak memerlukan Tuhan." Tidak, ia menulis Principia Mathematica, yang dapat dianggap sebagai karya terbesar dalam seluruh sejarah ilmu pengetahuan, karena ia melihat bahwa Tuhan bukanlah penjelasan yang sama dengan penjelasan ilmiah. Tuhan tidak bersaing dengan mekanisme atau hukum. Mengapa ada sesuatu daripada tidak ada apa-apa? Alan Sandage, kosmolog brilian yang menjadi Kristen di usia 50-an, mengatakan bahwa Tuhan adalah jawaban untuk pertanyaan itu. Tetapi orang sekarang begitu putus asa untuk menunjukkan bahwa alam semesta menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan, yang bagi saya tampak seperti kontradiksi langsung. Jika saya mengatakan X menciptakan Y, saya mengasumsikan keberadaan X untuk menjelaskan keberadaan Y. Jika saya mengatakan X menciptakan X, saya mengasumsikan keberadaan X untuk menjelaskan keberadaan X, yang hanya menunjukkan bahwa omong kosong tetaplah omong kosong, bahkan jika diucapkan oleh ilmuwan hebat. Hal ini mengingatkan saya pada pernyataan G. Chesterton. Adalah absurd untuk mengeluhkan bahwa tidak terpikirkan bagi Tuhan yang tidak terpikirkan untuk menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, lalu berpura-pura bahwa lebih masuk akal bahwa ketiadaan bisa mengubah dirinya sendiri menjadi segala sesuatu. Mazmur kuno berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Tuhan," dan kita telah mengungkap sebagian dari itu dengan melihat keseimbangan halus dari kekuatan-kekuatan fundamental alam. Hal ini sangat mencolok bagi para ilmuwan sehingga menuntut penjelasan. Menurut saya, Arno Penzias, pemenang hadiah Nobel yang menemukan latar belakang gelombang mikro yang menjadi dasar banyak bukti untuk teori Big Bang, mengatakan hal ini dengan tepat. Astronomi membawa kita pada peristiwa yang unik, sebuah alam semesta yang diciptakan dari ketiadaan, dengan keseimbangan yang sangat halus yang diperlukan untuk memberikan kondisi yang tepat untuk memungkinkan kehidupan, dan satu yang memiliki, dapat dikatakan, sebuah rencana supernatural. Namun, saya ingin menyampaikan apa yang menurut saya adalah salah satu argumen fundamental untuk teisme. Saya berasumsi bahwa institusi ini percaya pada alasan, itulah sebabnya kita semua ada di sini. Sebagai seorang ilmuwan, saya percaya bahwa alam semesta dapat dimengerti secara rasional. Itu adalah sesuatu yang memukau para jenius ilmu pengetahuan dan menuntut penjelasan. Einstein berkata, satu-satunya hal yang tidak dapat dimengerti tentang alam semesta adalah bahwa ia dapat dimengerti. Wigner berbicara tentang efektivitas matematika yang tidak masuk akal.
Bagaimana mungkin seorang matematikawan berpikir di kepalanya bisa menghasilkan persamaan yang tampaknya cocok dengan alam semesta di luar sana? Bagaimana mungkin? Karena ironi dari posisi ateis sangat jelas di sini. Teman-teman ateis saya, dan saya memiliki banyak dari mereka, berpendapat bahwa kekuatan utama di balik evolusi yang akhirnya menghasilkan kemampuan kognitif manusia, termasuk nalar, bukanlah untuk menemukan kebenaran, tetapi untuk memastikan kelangsungan hidup. Kita semua tahu, hadirin sekalian, bahwa kebenaran seringkali terdistorsi dan masih sering terjadi ketika individu, perusahaan, atau bahkan bangsa merasa terancam dan berjuang untuk bertahan hidup. Filsuf terkenal Alvin Plantinga menyatakan, jika ateis benar bahwa kita adalah hasil dari proses alam yang tidak berakal dan tidak diarahkan, maka mereka telah memberikan alasan kuat bagi kita untuk meragukan keandalan kemampuan kognitif manusia. Dan karena itu, tidak dapat tidak meragukan validitas semua keyakinan yang dihasilkannya, termasuk ateisme itu sendiri. Keyakinan mereka pada biologi evolusi dan naturalisme justru tampak bertentangan, menciptakan konflik yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Namun demikian, teman-teman ateis saya tetap bersikeras bahwa adalah rasional untuk percaya bahwa evolusi akal manusia tidak diarahkan untuk menemukan kebenaran, tetapi menganggapnya tidak rasional jika saya percaya bahwa akal manusia dirancang dan diciptakan oleh Tuhan untuk memahami dan mempercayai kebenaran. Sebaliknya, teisme Alkitabiah menyatakan bahwa realitas utama bersifat pribadi dan cerdas. Alasan sains bekerja, dan ini adalah kekuatan pendorong yang menggerakkan para pelopor besar sains, adalah bahwa alam semesta di luar sana dan pikiran manusia di dalam sini, yang melakukan sains, pada akhirnya merupakan hasil dari pikiran ilahi yang sama yang cerdas. Manusia, seperti yang diberitahukan kepada kita, diciptakan menurut gambar Allah, dan itu berarti sains dapat dilakukan. Hal ini jauh lebih masuk akal bagi saya sebagai seorang ilmuwan dibandingkan dengan ateisme. Sekarang, izinkan saya membahas secara singkat tentang etika. Perilaku etis, seperti perilaku rasional, tentu saja tidak memerlukan keyakinan agama. Hal ini konsisten dengan fakta bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah sebagai pribadi rasional dan bermoral. Namun, seperti halnya saya menyatakan bahwa rasionalitas tidak dapat dijelaskan tanpa keberadaan Allah. Demikian juga saya berani menyatakan bahwa keberadaan moralitas juga tidak dapat dijelaskan. Sebagaimana sains modern berasal dari sumber-sumber Yudeo-Kristen, demikian pula konsep kesetaraan manusia. Dengarkan pernyataan dari ateis Jürgen Habermas, yang mungkin merupakan salah satu intelektual terkemuka Jerman. Ia berkata bahwa universalitas egalitarianisme yang melahirkan cita-cita kebebasan, kehidupan kolektif, solidaritas, moralitas individu yang berdasarkan hati nurani, hak asasi manusia, dan demokrasi adalah warisan langsung dari etika keadilan Yudaik dan etika kasih Kristen. Warisan ini, yang sebagian besar tetap tidak berubah, telah menjadi objek pengkajian kritis dan penafsiran ulang yang terus-menerus hingga saat ini. Tidak ada alternatif lain untuk ini. Segala hal lain hanyalah omong kosong pasca modern. Menurut saya, ia menggarisbawahi inti dari sesuatu yang penting, yaitu nilai manusia, yang menjadi dasar kesetaraan tersebut, tidak didasarkan pada apa yang bisa dilakukan manusia, tetapi pada apa mereka dibuat, dan bagaimana mereka dibuat, yaitu dalam gambar Allah. Saya tidak pernah melupakan percakapan saya dalam salah satu kunjungan saya ke Rusia dengan seorang kolega di Akademi Sains. Ia berkata, John, kami pikir kami bisa menghapus Tuhan dan tetap mempertahankan nilai manusia. Kami mendapati bahwa kami tidak bisa, dan kami membunuh jutaan dari mereka. Alexander Solzhenitsyn pernah berkata, jika saya ditanya mengapa 60 juta rekan senegara saya dikorbankan, jawabannya adalah karena kami telah melupakan Tuhan. Sains tentu saja sangat luar biasa. Namun bahkan seorang pemenang hadiah Nobel yang menganalisis sebuah kue tidak dapat menjelaskan mengapa kue itu dibuat. Tetapi Bibi Matilda yang membuatnya bisa menjelaskannya kepada Anda. Ia dapat mengungkapkannya kepada Anda. Tetapi jika ia tidak mengungkapkannya, Anda tidak akan pernah tahu. Hal yang sama berlaku untuk alam semesta. Kita dapat menganalisisnya dengan sangat baik. Tetapi pada akhirnya, jika alam semesta memiliki pencipta, dan saya percaya bahwa alam semesta memang memilikinya, hanya Dia yang dapat menjelaskan kepada kita apa arti semua ini. Ia telah melakukannya dalam narasi yang kuat dalam Alkitab, khususnya dalam analisisnya tentang masalah kemanusiaan.
yang bukan hanya berupa kerusakan perilaku antar manusia, tetapi juga kerusakan vertikal hubungan kepercayaan antara kita dan Sang Pencipta. Solusi unik untuk masalah ini bukan hanya berupa pengembangan etika manusia, meskipun itu sangat penting, tetapi dalam sesuatu yang jauh lebih dalam, pemulihan hubungan yang retak dengan Tuhan melalui keselamatan yang Dia berikan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah bukti utama bukan hanya tentang keberadaan Allah, tetapi juga tentang sifatnya. Dia bukan hanya mengajarkan hukum emas, tetapi juga mewujudkannya. Dia memberi makan orang lapar, menyembuhkan orang sakit, menerima mereka yang terbuang dari masyarakat, dan membawa penghormatan serta martabat bagi mereka yang terpinggirkan. Dia membawa pengampunan dan damai sejahtera bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dia mampu melakukan semua ini karena, meskipun Dia adalah manusia, Dia secara unik bukan hanya seorang manusia, tetapi Allah yang menjadi manusia. Bukti sentral untuk klaim yang luar biasa ini adalah kebangkitannya secara historis dari kematian, yang meluncurkan kekristenan ke dunia. Jika Yesus bangkit dari kematian, maka kematian bukanlah akhir, dan ateisme salah. Tetapi jika Yesus tidak bangkit, maka kekristenan salah. Ketika saya membaca Alkitab, saya tidak hanya menemukan kepuasan intelektual. Meskipun saya menemukan banyak hal itu, tetapi saya merasakan suara Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan bukanlah teori, Dia adalah pribadi. Jika asal mula dari manusia yang luar biasa adalah Tuhan yang bersifat pribadi, maka hal yang paling menarik adalah kemungkinan untuk mengenal Tuhan. Saya tidak hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi saya telah mengenalnya dan mempercayainya, serta memiliki alasan kuat untuk melakukannya, karena Kristus yang mati dan bangkit untuk saya. Hal ini menghasilkan pengampunan, penerimaan, dan damai sejahtera yang memungkinkan saya menghadapi sisi gelap dari sifat saya sendiri dan, dengan bantuan Tuhan, melakukan sesuatu tentang hal itu. Namun, itu juga memungkinkan saya menghadapi masalah paling sulit, masalah kejahatan dan penderitaan. Ateisme tidak memiliki jawaban di sini. Dengan definisi, ateisme percaya bahwa kematian manusia adalah akhir, sehingga tidak ada harapan akhir. Namun, karena Yesus bangkit dari kematian, Dia akan menjadi hakim akhir. Janji dalam Perjanjian Baru, yang dijamin oleh kebangkitan Yesus adalah bahwa Dia akan menjadi hakim pada hari yang akan datang. Inilah beberapa alasan mengapa saya percaya bahwa Tuhan itu nyata dan layak dipercaya. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya.
tak tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan, bersukacita senantiasa